Kutampar gundik suamiku di kafe yang berani menghinaku mandul. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun yang kuanggap sebagai bukti cinta, kesetiaan, dan doa-doa panjang yang selalu kupanjatkan setiap malam saat Mas Ihsan tertidur pulas di sebelahku. Aku percaya padanya, sepenuh hati. Aku percaya pada semua senyumnya, pada genggaman tangannya, bahkan pada diamnya yang kadang kusebut sebagai lelaki yang lelah bekerja demi keluarga. Tak pernah sekalipun aku curiga bahwa di balik tatapan lembut itu, tersembunyi kebohongan yang kelak akan menghancurkan duniaku hingga berkeping-keping. Aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik, terlalu sibuk menyalahkan diriku sendiri karena belum bisa memberikan keturunan. Aku pikir, mungkin memang akulah yang kurang sempurna, kurang layak. Dan karena itu, aku harus lebih mencintai dia, lebih berusaha untuk menjaga rumah tangga kami. Sampai suatu malam, saat aku sedang membuka Instagram sambil menunggu suamiku pulang lembur, ada sebuah akun tak dikenal mengirimiku pesan langsung. Awalnya aku mengabaikannya, berpikir itu cuma akun spam. Tapi pesan kedua membuat jantungku mencelos. Foto Mas Ihsan, suamiku, sedang memeluk seorang perempuan muda di lobi sebuah hotel. Senyumnya lebar. Tangannya memeluk pinggang perempuan itu seperti dia biasa memelukku dulu. Aku tidak tahu siapa perempuan itu, dan aku tidak mau tahu. Aku membanting ponselku ke sofa, mataku panas. Aku menolak percaya. Tidak mungkin Mas Ihsan, lelaki yang selalu membela aku di depan mertuaku, lelaki yang menemaniku ke dokter saat kami mulai memeriksa kesuburan. Lelaki itu tidak mungkin melakukan ini padaku. Tapi aku tahu mataku tidak salah lihat. Aku tahu ada sesuatu yang retak sejak beberapa bulan terakhir. Wajah Mas Ihsan mulai asing, suaranya mulai pelan, dan pelukannya terasa hampa. Aku menepis semua tanda-tanda itu. Aku memilih untuk buta. Aku memilih untuk terus bertahan dengan harapan cinta kami masih bisa diselamatkan. Namun malam itu, pesan anonim itu mengubah semuanya. Tiba-tiba dunia yang selama ini kutata dengan penuh harapan runtuh begitu saja. Semua kenangan bersamanya berubah menjadi bayangan kelam yang menyesakkan dada. Aku menangis dalam diam. Tidak ada jeritan, tidak ada air mata meledak-ledak. Hanya sesak yang menumpuk di dada, seperti kapal karam yang perlahan tenggelam dalam laut yang sunyi. Tapi bahkan di tengah keterpurukan itu, satu hal yang tetap ku kenang adalah senyum Mas Ihsan malam itu ketika ia pulang. Senyum manis itu, yang dulu membuatku jatuh cinta, kini membuatku muak. Ia memelukku seperti biasa, mencium keningku, dan berkata, "Maaf telat, sayang." Rapatnya molor. Aku terdiam, hanya bisa menatap wajahnya yang begitu piawai berbohong. Di balik senyum manis itu, tersimpan pengkhianatan yang keji. Dan aku tahu, malam itu adalah awal dari neraka yang sedang menantiku. Sejak malam itu, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap malam menjadi pertarungan antara logika dan hati. Aku mencoba mencari alasan, mencoba menenangkan diriku sendiri bahwa mungkin itu hanya salah paham. Tapi logika selalu menang. Foto itu terlalu jelas, terlalu nyata. Dan aku terlalu hancur untuk tetap berpura-pura. Dalam keheningan malam, saat Mas Ihsan tertidur di sebelahku dengan wajah damai, aku mulai melanggar batas kepercayaan yang dulu kujaga mati-matian. Aku mengambil ponselnya diam-diam. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak begitu kencang seolah tubuhku tahu bahwa yang akan kutemukan tidak akan pernah bisa kuabaikan lagi. Dan benar saja, Tuhan di sana. Ada dunia lain yang selama ini tersembunyi dariku. Sebuah dunia gelap yang dipenuhi dengan kata-kata manja yang tak pernah lagi kuterima. Chat mesum, foto-foto dengan seorang wanita yang bernama Sasa yang nyaris tanpa busana, rekaman suara, bahkan panggilan video di tengah malam saat aku sedang tertidur di sampingnya.
Hati mana yang tidak hancur? Aku membaca satu persatu pesan itu, menahan napas, merasakan tubuhku bergetar. Sasa menanyakan, kapan kita bisa menginap bareng lagi? Dan Mas Ihsan menjawab dengan emotikon cium dan janji akan memesan kamar hotel favorit mereka. Hotel favorit mereka. Kata itu menghantamku seperti tamparan. Ternyata mereka punya tempat favorit. Sementara aku hanya istri yang menyiapkan sarapan dan mengantar baju ke laundry. Yang paling menyayat adalah bukti transfer. Aku menemukan transaksi berkala dengan nominal yang tak sedikit. Ada catatan, ulang tahun Sasa, love you, dan buat keperluan baby nanti ya. Aku ingin muntah. Ternyata uang yang kuhemat demi program kehamilan, uang yang kugunakan untuk beli suplemen, makanan sehat, semuanya malah dia pakai untuk menyenangkan wanita lain. Dan perempuan itu sedang mengandung. Sementara aku terus dituduh mandul. Ironis, bukan? Namun meski semua bukti itu sudah kutemukan, aku belum berani konfrontasi. Bukan karena takut padanya, tapi karena hatiku belum siap. Aku belum siap mendengar pengakuannya secara langsung. Karena saat itu, aku masih menganggap pernikahan kami layak diperjuangkan. Betapa bodohnya aku. Aku pikir, jika aku bisa menemukan alasan yang kuat, mungkin alasan Sasa memerasnya, atau mungkin Mas Ihsan hanya hilaf, aku bisa memaafkan. Tapi semakin aku menyelami isi ponselnya, semakin jelas semuanya. Ini bukan hilaf. Ini adalah pilihan. Pilihan yang ia buat berulang kali, dengan sadar, dengan niat, dan dengan pengkhianatan yang utuh. Sejak hari itu, aku hidup dalam sandiwara. Aku tersenyum di pagi hari, tetap memasakkan sarapan favoritnya, dan menanyakan bagaimana harinya saat ia pulang kerja. Tapi semua itu hanya topeng. Di balik senyumku, ada dendam yang mulai tumbuh. Aku mengamati setiap geraknya, mencatat semua jejak yang ia tinggalkan. Setiap kali ia tertawa kecil saat membalas chat, setiap kali ia menggenggam ponsel lebih erat jika aku lewat, aku tahu, semuanya bukan lagi rahasia. Aku hanya menunggu waktu. Waktu yang tepat untuk menjatuhkannya, sekaligus melepaskan semua luka yang telah ia tanam di tubuh dan jiwaku. Hari itu langit mendung, seolah alam pun tahu bahwa aku sedang mempersiapkan diri untuk menyaksikan hatiku hancur secara nyata. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti, mengamati gelagat Mas Ihsan, dan memendam sakit yang nyaris membuatku gila, aku akhirnya mengambil keputusan. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Bukan lagi lewat layar ponsel, bukan dari pesan anonim, bukan dari potongan bukti digital yang membuatku menangis dalam diam. Aku ingin melihat kebenaran itu berdiri tepat di depanku, telanjang, tanpa bisa bersembunyi di balik alasan dan kebohongan. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana laki-laki yang pernah bersumpah akan melindungiku dari segala luka, justru menjadi luka itu sendiri. Aku mengikutinya sejak pagi. Dengan taksi online dan kacamata hitam menutupi wajahku yang letih, aku mengamati mobilnya dari kejauhan. Aku sudah hafal plat nomor dan kebiasaannya. Dia bilang akan ke kantor, tapi mobilnya malah berbelok ke arah lain. Arah yang tidak pernah disebutnya dalam jadwal kerja. Aku tahu aku tidak salah. Perasaanku yang selama ini kubungkam, ternyata benar. Dia sedang menuju pelukan perempuan lain. Perempuan yang selama ini disebutnya hanya teman bisnis, klien baru, atau teman SMA yang butuh bantuan. Semua bohong. Semua alibi itu sekarang terpangkas habis di depan mataku. Mobilnya berhenti di sebuah kafe mewah di pusat kota. Tempat itu bukan sekadar tempat makan biasa. Interiornya elegan, suasananya tenang, dan pengunjungnya adalah orang-orang yang ingin memamerkan gaya hidup. Dulu, dia pernah berjanji akan mengajakku ke sana. Tapi janji itu hanya tinggal angin lalu, seperti banyak janji lainnya. Hari itu, aku melihatnya masuk bersama seorang perempuan tinggi semampai, berambut panjang, mengenakan dress satin berwarna merah anggur yang terlalu mencolok untuk disebut kebetulan. Dari cara mereka berjalan, berdekatan, santai, akrab, aku tahu bahwa ini bukan pertemuan pertama mereka. Mereka tampak seperti pasangan yang terbiasa bersama. Dan perempuan itu, dia adalah Sasa. Tanganku mencengkeram tas dengan kuat, napasku sesak. Aku berdiri di luar kaca, memerhatikan mereka memilih duduk di pojok ruangan, di sofa empuk yang menghadap ke jendela.
Aku bisa melihatnya jelas. Wanita itu, pasti Sasa menyenderkan tubuhnya, manja. Mas Ihsan menyentuh tangannya, lalu keduanya tertawa. Tawanya, ya Tuhan, itu tawa yang dulu hanya aku yang bisa mendengarnya. Aku berdiri membeku, seperti tokoh dalam film yang tak bisa menghentikan adegan mengerikan di depannya. Sasa menyodorkan sesuatu, mungkin kado kecil, atau hasil USG. Entah. Tapi respons Mas Ihsan membuat jantungku berhenti sesaat. Dia tersenyum, lalu mencium pipi perempuan itu. Dunia di sekitarku terasa melambat. Suara kendaraan, obrolan orang-orang yang berlalu lalang, semuanya lenyap dalam satu gerakan kecil itu. Sebuah kecupan di pipi. Bukan sekadar sentuhan bibir, tapi lambang pengkhianatan. Sinyal bahwa apapun yang selama ini kupertahankan, telah runtuh. Aku ingin berteriak. Aku ingin menerobos masuk dan membalikan meja mereka. Tapi tubuhku kaku. Hanya air mata yang menggantung tanpa tumpah, karena marah dan sakit itu terlalu menyesakan hingga tak bisa melelehkan air sekalipun. Kupaksakan kaki ini melangkah masuk ke dalam. Setiap langkah seperti menapaki bara api. Mataku tertuju pada mereka. Suara heelsku di lantai marmer menggema, cukup keras untuk membuat beberapa pengunjung menoleh. Tapi bukan itu tujuanku. Aku hanya ingin mereka tahu, aku ada. Aku menyaksikan semuanya. Dan mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Sampai akhirnya, Sasa menoleh. Pandangan kami bertemu. Dan saat itulah semuanya berubah. Pandangan kami bertemu. Dan di sanalah dia, Sasa, duduk angkuh seperti ratu di singgasananya. Tatapan matanya tak gentar, tidak canggung, tidak merasa bersalah. Justru sorot matanya memancarkan satu hal, kemenangan. Seolah-olah dia tahu sejak awal aku akan datang dan ia sudah menyiapkan panggung ini untuk pertunjukan dramanya. Dia menyeringai, senyuman lebar yang penuh ejekan, seperti ingin berkata, akhirnya kamu datang juga, istri sah yang ditinggalkan. Sementara Mas Ihsan, dia kaget. Mulutnya sempat terbuka, matanya membelalak. Tapi tidak ada gerakan. Dia tidak berdiri, tidak menghampiriku, bahkan tidak menyembunyikan tangan Sasa yang masih digenggamnya. Saat itu aku sadar, aku datang bukan untuk mencari jawaban, karena jawaban itu sudah terpampang jelas di depan mata. Aku datang hanya untuk menghadapi neraka itu sendiri. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Aku berdiri di depan meja mereka, dengan dada bergemuruh dan tangan yang menggigil bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang siap meledak. Suasana kafe yang semula tenang mulai berubah. Beberapa pengunjung mencuri pandang ke arah kami, menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi aku tidak peduli. Aku bahkan tidak sadar pelayan menghentikan langkahnya, ragu ingin mendekat. Fokusku hanya pada perempuan itu, perempuan yang sudah merampas kebahagiaanku dan berdiri di atas reruntuhannya sambil tertawa. Dan lalu, dia membuka mulutnya. Dengan suara lantang, penuh ejekan, dan seolah sedang mempermalukanku dengan sengaja di hadapan publik, dia berkata, Dinda, kan? Wah, kasihan ya, sudah mandul. Masih juga berusaha mempertahankan suami yang sudah bosan. Kalau aku jadi kamu, aku sudah mundur sejak lama. Kamu nggak lihat diri kamu sendiri. Kalimat itu menghantamku seperti peluru yang ditembakkan ke dada tanpa peringatan. Mandul. Kata itu, satu kata yang sudah cukup sering kudengar diam-diam, dalam bisik-bisik tetangga, sindiran halus keluarga, bahkan dari tatapan kasihan dokter yang tak pernah bisa memastikan penyebab ketidakhamilanku. Tapi saat keluar dari mulut perempuan yang menjadi simpanan suamiku, itu terasa seperti dipermalukan di tiang gantungan. Dan aku pun meledak. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan siapa yang menonton atau apa risikonya, tangan kananku terangkat dan mendarat di pipi Sasa dengan suara nyaring. Tamparan itu adalah akumulasi dari malam-malam penuh air mata, dari rasa rendah diri yang terus-menerus kupikul, dari luka yang dia ciptakan dan dia tawa-tawakan. Sasa menjerit kecil, kaget. Tangannya memegang pipinya yang kini memerah, sementara tatapannya berubah, tidak lagi angkuh, tapi tercabik. Beberapa orang berteriak kaget, pelayan mulai mendekat, dan Mas Ihsan akhirnya berdiri. Tapi bukan untuk membelaku. Tidak. Tidak seperti yang dulu kubayangkan, tidak seperti yang seharusnya dilakukan seorang suami saat istrinya disakiti.
Dia berdiri, menepis tanganku, dan malah membentak. "Dinda, kamu keterlaluan." Suaranya keras. Matanya menatapku penuh amarah, seolah akulah pelakunya, akulah pengganggu dalam kisah cinta mereka yang penuh dosa. "Sasa sedang hamil, kamu mau membahayakan anakku?" Katanya lagi, seolah kalimat itu akan membuatku merasa bersalah. Tapi yang kurasakan bukan rasa bersalah, melainkan keterkejutan yang begitu dalam. Hamil? Jadi benar. Perempuan itu sedang mengandung. Dan dia dengan bangga mengumumkannya di hadapanku, tanpa rasa malu sedikitpun. Sementara aku yang selama ini dituduh mandul, dipaksa minum obat-obatan, menjalani terapi, bertemu dokter, menerima pandangan iba dari keluarga, aku yang diinjak-injak harga dirinya, sekarang malah dituding membahayakan anak yang bahkan belum tentu berasal dari suami sahku. Aku terpaku. Dunia seperti berguncang, tapi aku tidak jatuh. Tidak kali ini. Aku menatap Mas Ihsan dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat siapa dia. Seorang pengecut yang tidak tahu arti kesetiaan, seorang lelaki yang mudah tergoda, yang lebih memilih perempuan yang mengandung anak hasil pengkhianatan ketimbang istri yang selalu setia mendampingi, bahkan dalam luka paling sunyi. Aku tidak menangis. Aku hanya diam, menatap mereka berdua seperti menatap bangkai cinta yang sudah lama membusuk tapi baru hari itu kukuburkan. Lalu aku melangkah pergi, tidak dengan tergesa, tapi dengan kepala tegak. Karena meski mereka pikir mereka telah menang, aku tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan. Setelah kejadian di kafe itu, aku pulang dengan langkah gontai. Tubuhku masih berdiri, tapi jiwaku seolah tertinggal di sana, di antara meja-meja kayu, sorotan mata orang asing, dan tamparan kenyataan yang baru saja kujatuhkan ke pipi perempuan yang merebut segalanya dariku. Rumah yang selama ini kusebut tempat pulang terasa asing malam itu. Dindingnya dingin, dan setiap sudut terasa menertawakanku. Aku duduk di sofa, tempat biasa aku dan Mas Ihsan bercanda sepulang kerja. Tapi kali ini yang menemaniku hanyalah kesunyian dan bayangan penghinaan yang baru saja kutelan. Pukul 10 malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Aku tahu itu dia. Mas Ihsan masuk tanpa banyak bicara, wajahnya masih menegang. Tapi bukan karena rasa bersalah. Justru sorot matanya seperti menuduhku telah mempermalukannya di depan umum. Dia berjalan cepat menuju kamar, mengambil beberapa barang, lalu keluar lagi, seolah rumah ini bukan miliknya. Dan aku tetap duduk, menunggu penjelasan. Sekalipun hatiku hancur, aku masih ingin mendengarnya langsung. Aku ingin tahu, di titik mana aku, sebagai istri, gagal di matanya. Tapi penjelasan itu tak pernah datang. Yang datang hanyalah amarah dan kalimat yang menusuk lebih tajam dari belati. "Aku nggak tahan hidup denganmu lagi, Din," katanya datar, dingin seperti orang asing. "Kamu selalu fokus program kehamilan, lupa jadi istri. Rumah ini udah kayak rumah sakit. Aku butuh istri yang bisa kasih aku keturunan." Dia menatapku seolah aku ini kegagalan berjalan. Padahal aku tahu, semua program itu kulakukan demi dia. Demi harapan kami. Demi cita-cita menjadi orang tua bersama. Tapi di matanya, itu semua tidak lebih dari beban. Aku bangkit, menatapnya dengan mata merah. "Jadi semua ini karena aku nggak bisa punya anak?" tanyaku pelan. Suaraku bergetar, tapi bukan karena takut, karena aku ingin memastikan. Aku ingin dia mengatakan apa yang sebenarnya dari bibirnya sendiri, tanpa bungkus kebohongan. Tapi dia tidak menjawab. Hanya diam. Diam yang 1000 kali lebih menyakitkan daripada makian. Lalu kalimat itu jatuh seperti palu hakim yang mengetuk akhir dari segalanya. "Sasa sedang hamil anakku. Dia bisa memberiku keluarga. Kamu, tidak." Dia mengatakannya dengan ringan. Seolah-olah janji setia yang kami ikrarkan dulu hanya secari kertas yang bisa dibuang kapan saja. Dan di momen itu, aku tidak hanya kehilangan suami. Aku kehilangan semua keyakinan tentang cinta yang pernah aku bangun bersamanya. Dia memilih perempuan itu. Dia memilih perut buncit hasil pengkhianatan daripada hati yang setia menunggunya di rumah. Dia memilih jalan yang paling menyakitkan untuk meninggalkanku, dengan mengusirku dari hidup yang dulu kami rancang bersama. Aku pikir lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Aku butuh ruang untuk membangun masa depan dengan Sasa.
Kamu juga harus belajar ikhlas, katanya sambil menunduk, pura-pura bijak. Aku tertawa kecil, getir. Lucu sekali. Aku yang selama ini bertahan justru dituduh tidak ikhlas. Aku yang selama ini mencoba menjaga rumah tangga ini seolah menjadi orang yang tak tahu diri. Aku pergi malam itu juga. Tanpa banyak barang, tanpa banyak bicara. Cukup dengan pakaian di tubuhku dan luka yang mulai tumbuh menjadi bara. Tapi saat aku melangkah melewati pintu rumah, aku bersumpah dalam hati, ini belum selesai. Mereka boleh merasa menang sekarang, tapi kelak mereka akan menyesal. Dan penyesalan itu akan datang saat mereka paling tidak siap. Malam itu, udara dingin menusuk kulit, tapi yang paling menusuk bukanlah angin, melainkan perasaan bahwa aku baru saja dibuang dari kehidupan yang selama ini kubangun dengan sepenuh hati. Aku berdiri di depan rumah yang dulu kusebut rumah tangga, sekarang berubah menjadi rumah orang asing. Tanganku menggenggam koper kecil, bukan karena aku tidak punya harta, tapi karena aku terlalu remuk untuk memikirkan apa yang harus kubawa. Apa yang bisa kau bawa saat seluruh hatimu ditinggal di dalam rumah itu? Aku bahkan lupa mengenakan jaket. Tapi anehnya, dinginnya udara tidak seberapa dibanding dinginnya perlakuan Mas Ihsan malam itu. Aku menatapnya lama. Wajah itu, wajah yang dulu kucintai sepenuh hati, kini terasa asing. Bahkan jijik. Matanya tidak lagi punya kasih, hanya ada kejenuhan dan kejengahan. Seperti ingin segera menyingkirkan beban bernama Dinda dari hidupnya. Aku nyaris tak mengenali lelaki ini. Dulu dia penuh tawa, penuh janji, dan penuh perhatian. Kini dia hanyalah pria yang menyerahkan segalanya pada godaan dan meninggalkan kehormatan sebagai suami. Maafkan aku tapi anak kami butuh aku, katanya sambil menatap lurus, seolah itu membenarkan segalanya. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti bukan hanya pernyataan itu, melainkan nada suaranya. Tidak ada ragu, tidak ada penyesalan. Seolah semua keputusannya sudah bulat, dan aku bukan lagi bagian dari rencana hidupnya. Aku melangkah keluar, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada air mata dari suami yang pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidupnya. Hanya keheningan, dan suara pintu yang ditutup dengan dingin. Aku bahkan bisa mendengar deru napasnya lega dari balik pintu, seolah dia telah menyelesaikan masalah besar dalam hidupnya. Aku menginap di rumah sahabatku malam itu. Kela, teman semasa kuliah yang selama ini selalu mendukungku diam-diam, memelukku tanpa banyak tanya. Dan pelukan itu pecahkan pertahananku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Bukan karena aku masih cinta pada Mas Ihsan, tapi karena aku merasa dihancurkan oleh orang yang paling kupercaya. Satu-satunya lelaki yang kuberikan seluruh hidupku. Yang kutemani dari nol, yang kubantu bangun karirnya, bahkan aku yang memperkenalkan dia pada dunia bisnis keluargaku. Dan sekarang, dia membuangku seperti kain usang. Di tengah tangis itu, Kela memegang bahuku dan berkata lirih, "Din, kamu nggak kalah. Kamu cuma dikasih waktu buat bangkit dan menang dengan cara yang lebih elegan." Kata-kata itu seperti api kecil yang menyalakan kembali bara dalam hatiku. Aku terdiam. Di dalam dadaku, rasa hancur mulai berubah bentuk. Kesedihan berubah menjadi keteguhan. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka berpesta di atas luka yang mereka ciptakan. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir dengan mengusirku dari rumah, mereka sudah memenangkan permainan. Tapi yang tidak mereka tahu, aku masih punya sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang bisa menjungkir balikan hidup mereka, seperti mereka membalikan hidupku. Saham perusahaan keluarga Mas Ihsan. Saham yang selama ini dia pikir tak berarti, karena dititipkan padaku hanya sebagai bentuk kepercayaan. Tapi aku memegangnya penuh. Dan dengan satu keputusan, aku bisa membuatnya goyah. Sangat goyah. Malam itu, di tengah keheningan dan bau bantal sahabatku yang terasa asing, aku membuat sumpah. Aku akan bangkit. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang pernah merasa diinjak, dihina, dianggap tidak cukup hanya karena tidak bisa memberikan keturunan. Aku akan membuat mereka, Mas Ihsan dan Sasa, merasa kehilangan jauh lebih besar dari apa yang telah mereka rampas dariku. Dan saat hari itu datang,
Aku akan berdiri di atas reruntuhan yang mereka buat, tapi dengan kepala tegak dan hati yang utuh kembali. Butuh waktu beberapa hari bagiku untuk bisa melihat diriku sendiri di cermin tanpa ingin menangis. Tapi pada akhirnya, aku berhasil melakukannya. Dan saat aku menatap bayanganku pagi itu, di depan cermin apartemen kecil yang kusewa dari sisa tabungan, aku melihat bukan lagi sosok perempuan yang dihina dan diusir. Aku melihat Dinda yang baru, yang matanya menyala bukan karena tangis, tapi karena nyala tekad. Dinda yang tidak akan tinggal diam saat harga dirinya dilumat habis oleh pengkhianatan. Dinda yang tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka sedalam ini adalah dengan berdiri lebih tinggi dari mereka yang menjatuhkan. Setelah beberapa bulan mengurus perceraian, akhirnya selesai juga. Aku tak menolak ketika diceraikan Mas Ihsan, karena aku tahu di balik keputusannya pasti akan ada resikonya. Dan aku tak akan menunjukkan kalau aku kalah, justru ini menjadi jalan utamaku untuk bangkit. Aku mulai dari hal terkecil, menata ulang pikiranku. Aku berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku berhenti bertanya kenapa aku tidak bisa hamil, kenapa aku tidak cukup menarik, atau kenapa cinta bisa berubah menjadi pengkhianatan. Semua pertanyaan itu tidak akan mengubah apapun. Tapi yang bisa kuubah adalah langkah ke depan. Dan untuk itu, aku mulai menyusun ulang kekuatanku, mulai dari satu hal yang selama ini kuabaikan, kekuasaan yang selama ini diam-diam kugenggam. Saham perusahaan keluarga Mas Ihsan. Saham yang diwariskan oleh almarhum papa sebagai bentuk kepercayaan pada suamiku dulu, tapi diserahkan padaku sebagai pihak pemegang proksi. Ia kira itu hanya simbol. Tapi ternyata, itu adalah satu-satunya celah yang bisa kuubah jadi senjata. Aku duduk di meja kerja kecil, membuka laptop, dan menghubungi notaris yang dulu mengurus berkas-berkas penanaman saham itu. Suaranya terkejut saat tahu aku ingin mengaktifkan hak suara dalam rapat pemegang saham berikutnya. Apakah Bu Dinda yakin ingin mengubah struktur kepemilikan? Tanyanya hati-hati. Aku hanya menjawab dengan satu kata, sangat. Dengan tangan yang tak lagi ragu, aku mulai menyusun rencana. Jika Mas Ihsan pikir dia bisa membuangku dan tetap nyaman dalam bisnis yang kubantu bangun, maka dia jelas belum mengenalku sepenuhnya. Bisnis itu hidup dari kepercayaan investor, dari reputasi, dan dari stabilitas kepemilikan. Dan dengan langkah kecilku, aku bisa mengguncangnya dari dalam. Sambil menyiapkan itu semua, aku mulai membenahi hidupku. Aku ikut workshop, memperdalam ilmu bisnis yang dulu kupelajari setengah hati karena terlalu sibuk mendukung ambisi Mas Ihsan. Aku belajar soal strategi digital, branding, dan manajemen krisis. Aku membaca setiap malam, bukan lagi demi menyenangkan suami, tapi demi menyenangkan diriku sendiri. Hari-hari itu berat, karena luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi setiap malam aku tidur dengan satu bisikan dalam hati, mereka akan melihat siapa sebenarnya Dinda. Tidak lama setelah itu, aku mengunjungi perusahaan untuk pertama kalinya sejak pisah dari Mas Ihsan. Semua mata tertuju padaku saat aku berjalan ke ruang rapat pemegang saham. Beberapa mengenalku, sebagian berpura-pura tak kenal. Tapi aku tetap melangkah. Mengenakan blazer hitam, rambut terikat rapi, dan senyum tipis di wajah, aku duduk di kursiku sebagai salah satu pemegang suara terbesar. Saat Mas Ihsan masuk ke ruangan, matanya membelalak. Dia tidak menyangka akan melihatku di situ. Tapi aku tidak bereaksi apa-apa. Hanya membalas tatapannya dengan tenang, dan berkata dengan sopan namun dingin, "Selamat pagi. Mari kita mulai rapat." Hari itu adalah awal dari kekalahan pertamanya. Setelah rapat, aku tahu dia akan mencariku. Dan benar saja, dia mengejarku di parkiran, berusaha menciptakan kesan pertemuan hangat. "Dinda, kamu ngapain sih kayak gini?" katanya sambil tertawa kaku. Tapi aku tidak lagi perempuan yang bisa ditenangkan dengan senyuman palsu. Aku hanya pakai hakku. "Sama seperti kamu pakai hakmu untuk membuangku," jawabku ringan, lalu masuk ke mobil sewaanku dan pergi tanpa menoleh. Perasaan yang tumbuh di dadaku saat itu bukan kebencian, tapi kepuasan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa aku tidak perlu menjadi korban dari cerita ini. Aku bisa menjadi tokoh utamanya. Aku bisa menulis ulang narasi hidupku, dan bagian paling penting dari itu adalah, aku bangkit bukan untuk mendapatkan dia kembali, aku bangkit untuk mengalahkannya.
Kebangkitan ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang menyelamatkan harga diriku, membangun hidupku kembali dari abu. Dan meskipun malam-malam masih sepi dan bayangan masa lalu kadang menghampiri, aku tak pernah lagi merasa sendirian. Karena sekarang aku punya diriku sendiri. Dan ternyata, itu lebih dari cukup. Setelah cukup lama menyembuhkan diri dan membangun kembali kekuatanku, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh hanya fokus menjatuhkan Mas Ihsan. Sasa, perempuan yang merobek hidupku dengan senyum liciknya, harus menerima balasan yang setimpal. Perempuan yang menampar harga diriku di depan umum, yang tanpa rasa bersalah menyebutku mandul, harus tahu seperti apa rasanya dilukai, dihancurkan, dan dijatuhkan. Tapi untuk itu, aku butuh bukti. Aku butuh lebih dari sekadar asumsi atau kecurigaan. Aku butuh sesuatu yang tak terbantahkan, yang bisa mengoyak mereka dari dalam. Jadi aku menyewa seseorang, detektif pribadi. Namanya Tegar, detektif muda tapi berpengalaman. Bukan seperti yang ada di film-film, Tegar tampil biasa saja. Tapi cara dia bicara membuatku yakin. Dia tahu caranya mengungkap kebenaran tersembunyi. Aku nggak janji cepat, Bu Dinda, tapi saya janji akan cari yang paling dalam. Ucapnya saat pertemuan pertama kami di sebuah restoran sepi. Aku hanya mengangguk, memberinya foto-foto Sasa dan segala informasi yang kupunya. Aku tak tahu apa yang akan kutemukan. Mungkin hanya informasi kecil. Mungkin hanya kebiasaan belanja atau tempat nongkrongnya. Tapi ternyata, yang ia temukan jauh lebih menjijikkan dan lebih memuaskan dari yang kuharap. 2 minggu kemudian, Tegar menemuiku kembali. Kali ini dengan ekspresi wajah yang berbeda. Ia menyodorkan sebuah map. Saya rasa Bu Dinda perlu duduk dulu. Hatiku mulai berdetak kencang. Tegar membuka map itu pelan-pelan dan mengeluarkan beberapa lembar foto. Dan di sanalah Sasa bersama pria lain. Bukan Mas Ihsan. Bukan suaminya yang sekarang begitu membelanya mati-matian. Tapi seorang lelaki yang lebih muda, tinggi, dan, ironisnya, berstatus suami orang. Dalam foto-foto itu, Sasa tampak mesra. Mereka berpelukan, berciuman, bahkan menginap di sebuah villa di kawasan puncak. Dan tanggal penginapan itu, hanya beberapa minggu setelah ia mengumumkan kehamilannya pada Mas Ihsan. Ada kemungkinan kuat, anak yang dikandung Sasa bukan anak Mas Ihsan, kata Tegar hati-hati. Kami sedang menyelidiki lebih dalam, tapi berdasarkan tanggal dan intensitas hubungan, kemungkinan itu sangat besar. Untuk sesaat, aku tidak bisa bicara. Bukan karena terkejut, tapi karena aku benar-benar merasa puas. Puas karena kebenaran yang kutunggu-tunggu akhirnya muncul ke permukaan. Sasa, perempuan yang menyebutku mandul, yang menyombongkan diri karena berhasil hamil lebih dulu, ternyata adalah pembohong kelas atas. Aku memandangi foto-foto itu satu persatu. Ada satu di mana Sasa terlihat sedang merangkul pria itu sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Senyumnya penuh kemenangan. Tapi kini, senyum itu berubah jadi potret kebusukan yang siap kutelanjangi di depan dunia. Aku tahu betul Mas Ihsan. Dia keras kepala, terlalu egois untuk mau mendengar langsung dariku. Jadi aku harus melakukannya dengan cara yang lebih halus, tapi menusuk, mengirim bukti ini secara anonim. Aku membuat akun email palsu, dengan nama netral dan tanpa jejak. Aku kirim foto-foto itu satu persatu ke email pribadi Mas Ihsan. Tanpa kata-kata kasar. Hanya satu kalimat pendek yang menyertainya. Yakin itu anakmu? Lalu kukirim juga ke rekan-rekan bisnisnya, dengan pesan yang samar tapi cukup mengguncang reputasinya. Perhatikan siapa yang Anda percayai. Beberapa hari setelahnya, kabar mulai menyebar pelan. Aku tahu dari beberapa kenalan di kalangan pengusaha, ada gosip soal istri simpanan salah satu direktur, yang ternyata hamil anak lelaki lain. Mereka belum tahu pasti siapa, tapi desas-desus itu cukup membuat nama Mas Ihsan mulai dibicarakan dengan nada sinis. Namun yang paling mengejutkanku, Mas Ihsan tetap tidak bergerak. Tidak ada konfrontasi. Tidak ada amarah. Dia diam saja. Terlalu buta oleh cintanya pada Sasa, atau terlalu takut untuk menghadapi kenyataan? Tapi aku tidak perlu dia langsung percaya. Karena yang penting bagiku adalah, aku tahu. Dan aku pegang kendali. Aku tahu siapa Sasa sebenarnya.
Aku tahu apa yang terjadi di balik senyum manisnya, dan aku tahu itu hanya soal waktu sebelum semuanya runtuh. Seperti rumah kartu yang tampak megah, tapi rapuh di dalam. Dalam keheningan malam, aku memandangi langit dari balkon apartemen. Dulu, saat aku berada di titik terendah, aku memandang bintang-bintang dengan air mata. Kini, aku menatapnya dengan senyum tipis. Karena permainan ini belum selesai. Dan aku baru saja mulai. Setelah semua bukti perselingkuhan Sasa terkumpul, dan upayaku menyebarkannya secara anonim masih belum mengguncang Mas Ihsan sepenuhnya, aku sadar satu hal. Pria seperti dia tidak akan hancur hanya dengan satu pukulan. Dia harus dihancurkan dari dalam, perlahan-lahan, sampai dia benar-benar menyadari bahwa semua yang ia bangun, karir, cinta, reputasi, berdiri di atas pasir rapuh yang kapan saja bisa longsor. Maka disinilah aku, duduk di depan laptop, menyusun strategi baru dengan hati yang tak lagi digerakkan oleh luka, tapi oleh logika dan amarah yang terkontrol. Aku menyadari Mas Ihsan bukan pria bodoh. Dia pintar, sangat terencana, dan selalu selangkah lebih dulu saat masih bersamaku. Tapi dia punya kelemahan, egonya. Dan sekarang, egonya sedang tumbuh besar karena ia merasa telah menang. Ia merasa telah mendapatkan wanita yang subur, cinta baru, dan telah membuang beban bernama Dinda. Di titik itulah aku tahu aku harus memukul balik. Bukan hanya dengan bukti, tapi dengan manipulasi. Permainan halus yang membuatnya meragukan dunia yang ia anggap sempurna. Aku mulai dari lingkungan terdekatnya. Rekan bisnis. Teman-teman dekatnya yang dulu sering makan malam denganku, sekarang berpura-pura tak mengenalku. Aku tahu beberapa dari mereka hanya mendekat pada Mas Ihsan karena stabilitasnya. Karena dia bagian dari keluarga besar dengan reputasi bersih. Maka aku sebarkan informasi, perlahan dan sangat selektif. Aku buat seolah informasi tentang Sasa bocor dari dalam lingkarannya sendiri. Seolah ada orang kepercayaannya yang sudah mulai muak dengan hubungan haram mereka. Aku kirim foto-foto dan tangkapan layar dari detektifku melalui berbagai akun berbeda. Bukan hanya email, tapi juga DM Instagram dan nomor WhatsApp bisnisnya. Setiap akun hanya mengirim satu bukti, agar seolah datang dari berbagai arah. Lalu aku menyusupkan kecurigaan kecil ke media sosial. Aku buat akun anonim yang memposting kutipan sindiran, menyertakan tagar yang samar tapi mengena. Anak siapa itu? Karma itu nyata, cinta tak selalu setia. Akunku tumbuh cepat, mulai diikuti oleh akun-akun gosip dan bahkan orang dalam perusahaan. Aku tidak menyebut nama, tidak menunjuk langsung, tapi cukup memberi petunjuk bagi mereka yang ingin mencari tahu. Dan manusia selalu punya rasa ingin tahu. Mereka akan menggali sendiri, hingga cerita yang selama ini ditutup rapat terbuka dengan sendirinya. Namun strategi utamaku bukan hanya menyebarkan gosip. Strategi utamaku adalah membuat Mas Ihsan sendiri yang menghancurkan dirinya. Maka aku menciptakan skenario kecil, mengirim pesan kepada Sasa, kali ini dari akun palsu laki-laki, mengaku sebagai mantan kekasihnya, dan mengancam akan membongkar hubungan mereka di masa lalu. Pesan itu kubuat ambigu, penuh tekanan dan rasa bersalah. Aku tahu betul, Sasa bukan wanita setegar tampaknya. Dia bisa menamparku di kafe, tapi dia juga orang yang mudah panik kalau dikonfrontasi secara psikologis. Dan benar saja, hanya 2 hari setelah pesan itu dikirim, Tegar mengabari bahwa Sasa mulai gelisah. Ia terlihat sering teleponan diam-diam, lebih sering ke klinik tanpa Mas Ihsan, dan mulai menjauhi media sosial. Aku tahu pikirannya mulai kacau. Dan ketika seorang wanita merasa terpojok, ia akan menunjukkan wajah aslinya. Aku hanya perlu menunggu. Dan di sisi lain, Mas Ihsan mulai menerima tekanan dari investor perusahaan. Karena sahamku yang dulu terlihat pasif kini mulai aktif. Aku hadir di rapat, bertanya, memberi masukan, bahkan menolak beberapa keputusan finansial yang dulu akan disetujui begitu saja. Hal itu membuat kegelisahan muncul dari dewan direksi. Beberapa mulai meragukan stabilitas perusahaan. Beberapa mulai bertanya, ada apa dengan direktur utama? Aku bisa bayangkan Mas Ihsan di rumah, penuh dengan tekanan dari pekerjaan, dan pasangan yang mulai berubah. Aku bisa bayangkan matanya mulai membaca pesan-pesan anonim dengan lebih serius, mencoba mencocokkan tanggal, meragukan kebenaran kehamilan Sasa, meragukan siapa yang sebenarnya dia bawa ke dalam hidupnya. Dan itu adalah awal dari kekalahan.
Bukan karena aku menunjuk hidungnya, tapi karena dia mulai meragukan kebenarannya sendiri. Saat itu aku duduk di kafe, menyeruput kopi dengan tenang, mengenakan blazer hitam dan celana high waist, gaya yang dulu tak kusentuh karena lebih sibuk melayani suami. Aku membaca berita tentang perusahaan Mas Ihsan yang sahamnya mulai goyah. Laporan itu ditulis dengan nada netral, tapi jelas menyeratkan bahwa ada yang tak beres. Aku menutup laptop, tersenyum pada barista yang menyapaku, lalu menatap keluar jendela. Langit mulai mendung, tapi hatiku justru mulai cerah. Karena dalam permainan ini, aku tidak perlu berteriak. Aku hanya perlu menyusun langkah dengan sabar. Dan kini, langkah-langkah itu mulai terdengar jelas di belakang mereka. Langkah seorang Dinda yang tidak lagi diam. Karma bukan sesuatu yang datang dengan suara dentuman keras. Ia datang pelan, diam, tak terduga. Kadang seperti angin, menyelinap masuk ke celah-celah hidup seseorang dan mengoyaknya dari dalam. Begitulah aku menyaksikan semuanya mulai berbalik. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan pesta kemenangan, tapi dengan diam yang penuh kepuasan. Aku melihat dunia yang mereka bangun di atas kebohongan mulai retak, satu persatu, hingga tak bisa lagi mereka tambal. Semua dimulai dari ketegangan internal perusahaan Mas Ihsan. Saham yang kutarik, yang dulu tak dianggap penting karena mereka pikir aku hanya istri yang tinggal menumpang nama, ternyata menjadi pemicu domino kehancuran. Investor kehilangan kepercayaan. Para pemegang saham lain mulai bertanya-tanya kenapa aku, yang dulunya tidak pernah muncul, tiba-tiba aktif mengintervensi keputusan direksi. Mereka mencium adanya masalah, dan spekulasi menyebar seperti virus. Aku duduk di rapat-rapat itu, tidak banyak bicara, tapi setiap pertanyaanku menusuk. Kenapa laporan keuangan tahun ini tampak tidak stabil? Atau, apakah ada pengeluaran tidak tercatat atas nama pribadi? Kalimat-kalimat itu cukup untuk membuat suasana ruang rapat memanas. Mas Ihsan yang dulu penuh percaya diri mulai tergagap. Karena, diam-diam, aku tahu jawabannya. Dan aku hanya menunggu dia mengubur dirinya sendiri dengan kebohongannya. Sementara itu, di sisi lain kehidupannya, Sasa mulai berubah. Informasi yang kukirim secara anonim melalui akun palsu, foto-foto bersama selingkuhannya, dan rekaman suara hasil penyadapan detektif, perlahan menggerogoti relasi mereka. Sasa bukan perempuan yang tahu cara menyembunyikan kebohongan saat tertekan. Ia mulai mencurigai semuanya. Ia mulai menyalahkan Mas Ihsan atas segala hal, keuangannya yang mulai menipis, tekanan dari media sosial yang kini menggiring gosip tentang perempuan simpanan seorang direktur, bahkan gangguan kecil seperti keterlambatan pembelian tas brandednya menjadi bahan pertengkaran. Aku bisa membayangkan mereka di rumah, berdua dalam ketegangan, saling menatap tanpa percaya, tanpa cinta yang sama seperti dulu. Dan kemudian, pukulan keras datang. Perusahaan mendapat gugatan dari salah satu investor besar karena manipulasi laporan keuangan tahun lalu, laporan yang kusinyalkan dalam rapat-rapat sebelumnya. Gugatan itu menyebar ke media, dan dalam hitungan hari, nama Mas Ihsan menjadi bahan pembicaraan publik. Dia berusaha menutupi, merilis pernyataan resmi yang defensif, tapi publik sudah terlanjur haus akan drama. Banyak yang mulai mengaitkannya dengan kehidupan pribadinya. Beberapa akun gosip bahkan mulai mengunggah ulang foto-foto lawasku bersama Mas Ihsan, menanyakan siapa Dinda sebenarnya dan kenapa dia tiba-tiba menghilang. Mereka menggali jejak digitalku, dan mulai membandingkan sosok istri sah yang dulu elegan, dan perempuan baru yang kini disebut-sebut sebagai pelakor yang sedang hamil tapi tidak jelas anak siapa. Dan itulah momen ketika aku tahu, karma sudah benar-benar mulai berlari. Ia mengejar Sasa dan Mas Ihsan dengan kecepatan yang tak bisa mereka hindari. Semua yang dulu mereka banggakan, cinta yang penuh hasrat, kekayaan yang mereka nikmati, reputasi yang mereka pamerkan, mulai hancur satu demi satu. Aku tak perlu menyentuh mereka secara langsung, karena mereka saling mencakar sendiri. Dan di balik layar, aku menyaksikannya seperti penulis yang membaca ulang kisah balas dendam yang ia tulis sendiri. Yang paling memuaskan bukanlah saat mereka dijatuhkan oleh orang lain, tapi saat mereka akhirnya mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Ketika Mas Ihsan mulai menduga bahwa anak yang dikandung Sasa bukan miliknya. Ketika Sasa mulai memeriksa ponsel Mas Ihsan, takut dia diam-diam selingkuh balik. Ketika keduanya,
yang dulu memamerkan hubungan mereka di depan umum sambil menjatuhkanku, kini bahkan tak bisa duduk bersama tanpa saling menyindir dan melempar curiga. Pada malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku yang kecil tapi tenang. Sambil memegang secangkir teh hangat, aku menatap lampu-lampu kota yang berkedip dari kejauhan. Aku tidak tertawa. Aku tidak bersorak. Aku hanya menghela napas panjang, membiarkan udara malam masuk ke paru-paruku. Karena di detik itu, aku tahu, aku sudah tak lagi jadi korban. Aku bukan lagi perempuan yang ditampar oleh dunia. Kini, aku adalah perempuan yang memilih bangkit. Dan karma? Ia sudah mulai berlari kencang, dan akan terus mengejar. Hingga tak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang menyakitiku. Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang semakin tidak terasa. Aku menyaksikan dari kejauhan bagaimana Mas Ihsan dan Sasa terjerat dalam kebohongan mereka, terjerat dalam takdir yang tak bisa mereka hindari. Semua yang aku bangun dengan penuh kesabaran, strategi, dan kecermatan, akhirnya mulai membuahkan hasil yang menakjubkan. Perusahaan mereka mulai terpuruk, pelan-pelan tetapi pasti. Publik mulai mengaitkan skandal bisnis mereka dengan kehidupan pribadi yang berantakan. Bahkan para investor mulai menarik diri, memilih untuk mencari tempat yang lebih aman. Sasa, yang dulu tampak begitu angkuh dengan kehamilannya, kini hidup dalam ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Namun, meskipun semua itu terjadi, ada satu hal yang masih belum kuselesaikan, dan itu adalah Mas Ihsan. Aku tahu, pada titik ini, dia sudah mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi belum cukup, belum ada penyesalan dalam dirinya, belum ada pengakuan atas semua yang dia lakukan kepadaku. Aku masih merasa seperti aku belum sepenuhnya membalas semua pengkhianatannya. Tetapi, sepertinya, takdir punya caranya sendiri. Karma tidak hanya datang dalam bentuk kekecewaan dan penghancuran. Karma datang dengan cara yang lebih halus, lebih menusuk. Dan kali ini, karma datang melalui Mas Ihsan sendiri, dengan pengakuan yang pahit dan menohok. Hari itu dimulai dengan panggilan tak terduga dari nomor yang kukenal dengan sangat baik, nomor Mas Ihsan. Sudah lama aku tidak mendengarnya. Dan meskipun selama ini aku menghindar, kali ini, ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengangkat telepon itu. Mungkin ada sesuatu yang akan berubah, atau mungkin ada bagian dariku yang ingin mendengar sendiri betapa dalam penyesalan yang dia rasakan. Aku menekan tombol jawab, suara Mas Ihsan terdengar lemah dan serak. Dinda, suaranya hampir tidak terdengar. Aku perlu bicara denganmu. Ada jeda panjang, seolah-olah dia sedang berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Aku menunggu, tidak terburu-buru. Beberapa detik kemudian, dia melanjutkan, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang dulu begitu membanggakan dirinya, begitu yakin akan segala keputusan hidupnya, kini terlihat seperti pecundang yang tenggelam dalam rasa bersalah? Aku bisa merasakan ketidakberdayanya, dan entah kenapa, hal itu justru memberi sedikit kepuasan dalam diriku. Dia akhirnya tahu betapa dalam luka yang dia torehkan. Mas Ihsan melanjutkan, Sasa, anak yang dia kandung, aku tahu itu bukan anakku, Dinda. Aku tahu semuanya. Selama ini aku takut untuk menghadapi kenyataan. Aku takut kehilangan segalanya, perusahaanku, statusku, dan juga Sasa. Meskipun aku tahu dia bukan wanita yang benar-benar aku cintai. Tapi aku tersesat. Aku sudah terperangkap dalam kebohongan yang aku buat sendiri. Kalimat-kalimat itu menyayat, meskipun aku sudah lama tahu kebenarannya. Ada sesuatu yang memuakkan dalam cara dia berbicara, seolah dia ingin aku merasa kasihan padanya. Tapi aku tidak akan mudah terperdaya lagi. Dia baru datang dengan penyesalan setelah semua hancur, setelah semuanya selesai. Aku bisa merasakan kebohongan yang masih ada dalam kata-katanya, meskipun pengakuannya mengarah ke kebenaran yang sudah lama ku tahu. Dinda, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin kita mulai lagi, tanpa rahasia. Aku ingin kembali ke kamu, ke rumah kita, ke kehidupan kita yang dulu. Aku bisa mendengar isakan halus di ujung telepon.
Itu bukan isakan karena rasa sakit atau penyesalan yang tulus. Itu isakan yang datang dari ketakutan akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dia merasa terpojok, dan dalam keadaan seperti itu, dia mencoba memanfaatkan sisa-sisa cinta yang aku miliki. Tapi itu sudah terlambat. Aku sudah tidak lagi menjadi Dinda yang dulu, yang mudah termakan kata-kata manis dan rayuan kosong. Aku sudah berubah, dan aku tidak bisa lagi kembali ke titik itu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara yang tegas dan datar. Mas Ihsan, kamu tidak mengerti. Tidak ada yang bisa kembali lagi. Kamu sudah merusak segalanya. Bukan hanya aku, tapi hidup kita berdua. Kamu memutuskan untuk memilih kebohongan, memilih ego, dan sekarang kamu minta aku kembali? Maaf, Mas. Tapi aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Dia terdiam, tidak langsung menjawab. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya, begitu rapuh, begitu lemah, mencoba memahami kenyataan pahit yang akhirnya harus dia terima. Di sisi lain, aku merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku akhirnya bisa melepaskan diri dari belenggu yang selama ini mengikatku. Aku tidak lagi berutang apapun padanya. Aku tidak harus merasa bersalah. Aku tidak perlu mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Dinda, tolong. Aku ingin kesempatan kedua. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan berubah. Mas Ihsan berbicara dengan suara hampir tidak terdengar, memohon. Aku menundukkan kepala, menghela napas panjang. Tidak, Mas. Kamu sudah terlanjur menghancurkannya. Tidak ada kesempatan kedua. Kamu hanya akan tetap menjadi pria yang memilih kebohongan dan perselingkuhan. Dan aku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Terkadang, kata-kata yang paling sederhana adalah yang paling menyakitkan. Aku menutup telepon itu tanpa ragu. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Aku hanya merasa kosong, kosong dengan semua yang terjadi, dan penuh dengan kebebasan. Karena kini, Mas Ihsan tahu kebenaran. Dia tahu bahwa aku tidak mandul, bahwa aku bukan perempuan yang lemah seperti yang ia anggap. Dia tahu bahwa aku bisa bertahan tanpa dirinya, bahwa aku bisa menang, dan itu adalah hal yang paling menakutkan baginya. Setelah Mas Ihsan meninggalkanku dengan penuh penyesalan yang tak berarti, aku merasa ada ruang kosong yang harus kuisi dengan hal-hal yang lebih berarti, sesuatu yang lebih dari sekadar kesedihan dan luka. Rasa sakit yang kualami tidak akan pernah bisa dilupakan, tetapi aku tidak akan membiarkannya merenggut seluruh hidupku. Tidak, aku sudah cukup kuat untuk menatap masa depan tanpa mereka. Tapi satu hal masih menggantung di pikiranku, balas dendam yang belum selesai. Mas Ihsan dan Sasa, mereka harus membayar untuk pengkhianatan yang mereka lakukan padaku. Mereka tidak hanya menghancurkan hidupku, tetapi mereka juga merusak segala yang telah kubangun dengan penuh pengorbanan. Mereka pantas merasakan bagaimana rasa sakit yang tak terungkapkan ini, bagaimana kehilangan yang tak terhitung harganya. Tapi, aku tidak akan melakukannya dengan cara yang gegabah. Aku sudah belajar bahwa balas dendam yang efektif adalah yang diam-diam, yang perlahan-lahan memusnahkan segalanya tanpa mereka tahu siapa yang melakukannya. Aku sudah lama merencanakan ini, setiap langkah, setiap gerakan, dengan penuh perhitungan. Setelah kehilangan segalanya, setelah mengetahui dengan pasti siapa mereka yang sebenarnya, aku tahu aku bisa menghancurkan mereka dengan cara yang lebih efektif daripada yang mereka bayangkan. Aku memutuskan untuk memulai dengan apa yang aku tahu tentang Mas Ihsan dan bisnisnya, perusahaan keluarga yang telah lama menjadi sumber kebanggaannya. Perusahaan itu, yang dulu sangat dia andalkan untuk memberi kekayaan dan status sosial, kini berada di ambang kehancuran. Dan itu semua berkat keputusan yang dia buat, keputusan untuk mengkhianatiku dan memilih Sasa. Aku menghubungi beberapa orang yang kupercayai, orang-orang yang tahu betul bagaimana cara mengambil keuntungan dari situasi seperti ini. Salah satunya adalah rekan bisnis lama Mas Ihsan yang pernah merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan buruk yang diambilnya. Aku menggunakan koneksi ini untuk menarik saham-saham perusahaan yang selama ini kupegang diam-diam. Saham yang aku dapatkan dengan cara yang sangat cermat sejak awal pernikahan kami. Aku tahu betul bahwa Mas Ihsan tidak pernah memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Dan itulah yang membuatku bisa memanfaatkan kelemahan yang dia buat. Dengan mengalihkan saham-saham tersebut ke perusahaan saingan,
Aku bisa menggerogoti kestabilan bisnis yang telah lama dia bangun. Aku tahu bahwa keputusan ini akan memberi dampak yang luar biasa besar. Karena jika saham-saham tersebut berpindah tangan, kepercayaan diri investor dan karyawan akan hancur. Sementara itu, aku tidak hanya fokus pada Mas Ihsan. Sasa, wanita yang telah lama merusak hubungan kami, juga harus merasakan konsekuensinya. Sasa, dengan segala kesombongannya, tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pion dalam permainan yang lebih besar, dan aku akan membuatnya membayar untuk semua hinaan yang dia lontarkan padaku. Aku tahu persis bahwa Sasa juga memiliki hubungan gelap dengan beberapa pria lain selain Mas Ihsan. Berbeda dengan Mas Ihsan yang tidak terlalu peka terhadap kecurangan di sekitarnya, Sasa selalu merasa dirinya tak terkalahkan. Dia yakin dia bisa menyingkirkan aku begitu saja, tanpa mengetahui bahwa setiap gerakannya selalu dipantau. Aku menyewa detektif untuk menggali lebih dalam tentang hubungan gelap Sasa dengan pria lain. Bukti-bukti yang dikumpulkan lebih dari cukup untuk membuatnya terjerat dalam jaringan perselingkuhan yang lebih rumit. Aku tidak hanya ingin menghancurkan hubungan mereka, tetapi juga meruntuhkan reputasi Sasa di depan publik. Dengan bukti-bukti itu, aku memutuskan untuk mengirimkan foto-foto dan rekaman percakapan mesra Sasa dengan pria lain ke Mas Ihsan secara anonim. Aku tahu dia masih terlalu tergila-gila pada Sasa untuk melihat kenyataan. Tetapi kali ini, aku yakin dia tidak akan bisa mengabaikan bukti yang jelas di hadapannya. Namun, aku tahu bahwa aku harus tetap tenang dan tidak terburu-buru. Aku harus memastikan bahwa seluruh rencana berjalan mulus, dan bahwa Mas Ihsan dan Sasa tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini. Aku mengirimkan pesan kepada beberapa teman lama di dunia media sosial, meminta mereka untuk mempublikasikan bukti perselingkuhan Sasa, yang tentu saja akan mencemari reputasinya di mata publik. Aku tahu bahwa jika publik mengetahui bahwa Sasa juga berselingkuh dengan pria lain selain Mas Ihsan, skandal itu akan mengerikan baginya. Mas Ihsan yang telah mempercayakan segalanya kepada Sasa akan merasa sangat malu, dan dunia akan melihat mereka berdua dengan cara yang sangat berbeda. Hari-hari terus berlalu, dan akhirnya aku bisa merasakan puncak dari semuanya. Perusahaan Mas Ihsan semakin terpuruk, dan di saat yang sama, Sasa mulai kehilangan segala yang dia banggakan, kekayaan, ketenaran, dan hubungan yang penuh dengan kebohongan. Tidak hanya itu, ternyata pria yang selama ini menjadi kekasih gelap Sasa pun mulai menjauh darinya setelah mengetahui bahwa anak yang dia kandung mungkin bukan anak Mas Ihsan. Dunia yang selama ini dibangun Sasa dengan penuh kecantikan dan rayuan mulai runtuh perlahan. Ketika semuanya mencapai puncaknya, aku merasa puas. Tidak ada lagi perasaan sakit, tidak ada lagi amarah yang tersisa. Semua yang mereka lakukan telah dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Mereka telah merusak hidupku, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka juga telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Aku tidak merasa lebih baik dari mereka, tapi aku merasa bebas. Kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali diri kita sendiri. Setelah segala yang terjadi, setelah seluruh rangkaian kejadian yang menguras emosi dan mengubah hidupku, aku berdiri di sini, di titik yang berbeda dari yang pernah aku bayangkan. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, perempuan yang menunggu, yang menangis, yang mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah lama hancur. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan itu jauh lebih besar dari apa yang aku kira. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan kebohongan yang ditimpakan padaku telah menjadi bagian dari diriku yang sekarang, tetapi bukan penghalang untuk masa depanku. Semua itu, meskipun sangat menyakitkan, telah membentuk diriku menjadi seseorang yang jauh lebih tangguh dan lebih bijak. Aku memutuskan untuk memulai semuanya dari awal, tanpa Mas Ihsan, tanpa Sasa, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Aku ingin merasakan kebebasan yang sejati, kebebasan dari rasa sakit yang tak perlu lagi kupertahankan. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa marah, hanya ada kebebasan untuk menjadi diriku sendiri tanpa ada yang membebani. Tanpa sadar, aku menemukan diriku sedang tersenyum setiap kali aku melihat pantulan wajahku di cermin. Mungkin ini yang disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Aku tahu, untuk mencapai kedamaian ini, aku harus fokus pada diriku sendiri. Aku memutuskan untuk membuka sebuah kafe, sebuah tempat yang aku impikan sejak lama. Kafe itu bukan hanya tentang bisnis, tetapi lebih kepada pencarian diriku sendiri,
Sebuah cara untuk membangun kembali kepercayaan diri yang telah tergerus oleh pengkhianatan. Tempat itu menjadi rumah baru bagiku. Tempat di mana aku bisa mengekspresikan diriku tanpa rasa takut. Setiap sudut kafe, setiap detil dekorasinya, adalah cerminan dari perjalanan hidupku, bermula dari kehancuran, namun tumbuh menjadi sesuatu yang penuh warna dan kebahagiaan. Kafe itu, yang ku beri nama, Kehangatan, bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati secangkir kopi. Itu adalah simbol kebangkitanku, simbol bahwa aku bisa bangkit dari semua penderitaan yang pernah kurasakan. Setiap kali pelanggan datang dan menikmati suasana, aku merasa seolah aku sedang berbagi sedikit bagian dari diriku yang sudah sembuh. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyuman yang kutebarkan adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan air mata dan kebangkitan. Namun, kebahagiaanku tidak hanya datang dari kafe itu. Ada lebih banyak yang aku temui dalam hidup ini, lebih banyak pelajaran yang aku terima, dan lebih banyak orang yang masuk ke dalam hidupku, memberi warna yang baru. Salah satunya adalah seorang pria, seorang dokter muda yang tidak hanya baik hati, tetapi juga memiliki pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Kami bertemu di sebuah acara komunitas yang aku ikuti, sebuah acara yang bertujuan untuk mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama dalam bisnis dan kreativitas. Dari sana, kami mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita, dan saling memahami. Namanya Dr. Adrian, seorang ahli medis yang sudah lama bekerja di luar negeri, tetapi memilih untuk kembali ke Indonesia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia bukan hanya seorang dokter yang peduli pada pasiennya, tetapi juga seorang lelaki yang sangat menghargai kehidupan. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal, dari hal-hal kecil tentang kehidupan sehari-hari hingga diskusi mendalam tentang bagaimana cara hidup yang lebih baik. Adrian tidak tahu apa yang telah terjadi dalam hidupku, dan aku tidak pernah merasa perlu menceritakannya. Aku merasa bahwa masa lalu adalah bagian yang sudah tertutup, dan aku tidak ingin membawanya ke dalam hubungan yang baru. Namun, ada satu hal yang Adrian katakan suatu hari yang membuatku terdiam dan berpikir. Kami sedang berbicara tentang masalah kesuburan, dan tanpa sadar aku mulai menceritakan tentang kesulitan yang aku alami dengan Mas Ihsan. Betapa aku merasa seperti ada yang salah dengan diriku hanya karena aku tidak bisa memberinya anak. Adrian mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, dan kemudian berkata, "Dinda, kamu tidak mandul. Itu bukan masalahmu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuburan, dan tidak selalu tentang salah satu pihak. Jangan biarkan itu menjadi bebanmu, karena kamu luar biasa apa adanya." Kalimat itu sangat mengguncangku. Mungkin aku sudah mendengar kalimat yang sama sebelumnya, tapi kata-kata Adrian memiliki dampak yang berbeda. Sejak itu, aku memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter, untuk memastikan bahwa aku tidak memiliki masalah medis seperti yang selama ini kupercaya. Hasilnya mengejutkan. Ternyata, aku tidak mandul. Mas Ihsan lah yang memiliki masalah kesuburan, sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku. Saat itu, aku merasa seolah dunia yang gelap perlahan terbuka kembali, memberikan cahaya baru yang penuh dengan harapan. Aku merasa bebas dari rasa takut yang selama ini menyelubungi pikiranku, bebas dari rasa malu yang dipaksakan oleh Mas Ihsan. Aku mulai menceritakan hal ini kepada teman-temanku dan beberapa keluarga dekat. Mereka semua terkejut dan berempati, tapi aku tahu bahwa aku sudah melangkah jauh dari segala yang berhubungan dengan masa lalu. Kebenaran ini tidak membuatku marah, tidak membuatku ingin kembali kepada Mas Ihsan. Sebaliknya, itu membuatku merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Aku tidak lagi merasa ada yang salah dengan diriku. Aku adalah aku, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setiap hari aku merasa lebih bebas, lebih bahagia, dan lebih hidup. Kafe yang kubangun semakin berkembang, dan aku merasa bahwa ini adalah kebahagiaan yang seharusnya aku nikmati sejak lama. Aku menemukan kedamaian dalam pekerjaanku, dalam setiap pelanggan yang datang dengan senyuman, dalam setiap percakapan yang terjadi di dalam kafe itu. Aku menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita belajar untuk merangkul hidup dengan segala tantangan dan ketidakpastiannya. Dan yang lebih penting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Semua luka yang pernah ada kini hanya menjadi kenangan yang mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat.
Aku tahu bahwa aku tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap, karena aku sudah lengkap. Kebahagiaan yang kumiliki sekarang adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran, dan aku siap untuk menjalani hidupku dengan cara yang lebih baik, tanpa ada penyesalan, tanpa ada keinginan untuk kembali ke masa lalu yang telah aku tinggalkan. Akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang aku impikan. Kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri, bukan dari pengakuan orang lain atau dari hubungan yang memuaskan ego. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang bisa datang hanya setelah kita melewati segala rintangan, hanya setelah kita belajar untuk bangkit dan menemukan diri kita kembali. Hari-hari berlalu, dan aku merasa hidupku semakin stabil. Kafe yang ku kelola tumbuh dengan pesat, lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku mulai dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungku, yang menghargai usahaku, dan yang selalu ada untukku. Semua kesedihan dan kepahitan masa lalu mulai terasa semakin jauh, semakin kabur. Namun, seiring berjalannya waktu, aku merasa ada sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Sesuatu yang sudah lama aku hindari, yang datang begitu mendesak, kehadiran Mas Ihsan. Pada suatu pagi yang cerah, aku sedang duduk di meja kantorku, menulis beberapa catatan untuk acara khusus yang akan diadakan di kafe. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka perlahan, dan aku mendengar langkah kaki yang familiar. Aku menoleh, dan ketika mataku bertemu dengan matanya, aku merasa jantungku berhenti sejenak. Mas Ihsan berdiri di sana, dengan wajah yang tampak lebih lelah dan lebih rapuh dari yang pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri kini tampak redup, penuh penyesalan. Aku terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, aku telah berusaha menghapusnya dari pikiranku, mencoba hidup tanpa harus terus teringat tentangnya. Tapi sekarang, dia ada di depanku, dan aku tahu bahwa segala perasaan yang sudah kubenamkan begitu dalam tiba-tiba kembali muncul, tidak bisa begitu saja disingkirkan. Aku menarik napas panjang dan menatapnya dengan mata yang dingin, menyembunyikan semua rasa yang bertarung dalam diriku. Mas Ihsan, kataku dengan suara yang tak bisa kubendung lagi. Ada apa datang ke sini? Dia menghela napas berat, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Matanya yang dulu penuh kemarahan kini tampak penuh kesedihan. Dinda, aku mohon maafkan aku. Aku tahu aku sudah mengkhianatimu. Aku tahu aku salah besar, dan aku tidak bisa lagi hidup dengan penyesalan ini, ujarnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku diam, masih belum yakin apakah aku harus menanggapinya dengan kata-kata atau sekadar membiarkannya berbicara. Rasa marahku sudah mereda, tetapi tidak untuk pengkhianatan yang telah dia lakukan padaku. Rasa sakit itu masih ada, tersembunyi di dalam hati, dan aku tahu aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Mas Ihsan melangkah lebih dekat, tapi aku segera mengangkat tanganku, memberi isyarat untuk menghentikan langkahnya. Mas Ihsan, aku tidak ingin mendengar penyesalanmu. Semua yang kau katakan sekarang sudah terlambat, kataku dengan tegas. Aku sudah melalui terlalu banyak untuk datang ke titik ini, dan aku sudah memutuskan untuk hidup tanpa bayang-bayangmu. Wajahnya tampak semakin pucat, seolah kata-kataku menyadarkannya bahwa ia benar-benar telah kehilangan aku. Dinda, aku tahu aku tidak berhak untuk meminta maaf atau berharap bahwa kamu akan menerima aku kembali, katanya, suaranya bergetar. Tapi aku minta, beri aku kesempatan lagi. Aku sadar kalau aku telah mengabaikanmu, mengkhianatimu dengan cara yang tak terampuni, tapi aku sudah benar-benar menyesal. Aku sudah kehilangan semuanya, termasuk dirimu, dan aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Aku memandangnya dengan tatapan tajam, berusaha menahan segala emosi yang bergolak di dalam dada. Kau datang ke sini, mengemis maaf, dan mengharapkan aku untuk menerima semuanya begitu saja? Tanyaku, suaraku mulai meninggi sedikit. Mas Ihsan, sudah cukup. Kau sudah membuat keputusanmu, dan sekarang saatnya aku membuat keputusan untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkanmu dalam hidupku. Tidak ada lagi tempat untukmu. Mas Ihsan tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Tapi Dinda, aku sangat mencintaimu. Aku sangat menyesal, katanya dengan suara hampir putus asa. Aku tahu semuanya sudah hancur, tapi aku siap melakukan apa saja. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali.
Kamu adalah segalanya bagiku. Aku tersenyum miris, sebuah senyuman yang penuh dengan kebanggaan dan kebebasan. Mas Ihsan, kau baru sadar sekarang? Setelah semua yang kau lakukan, kau masih berpikir aku akan kembali padamu. Aku berdiri dan melangkah mendekat, dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Kau pernah bilang kalau aku mandul, bahwa aku tidak cukup baik untukmu, bahwa aku tidak bisa memberimu anak. Tapi sekarang, kau datang dengan wajah penuh penyesalan, berharap aku akan menerima segala kebohongan dan pengkhianatan itu? Tidak, Mas Ihsan. Aku tidak akan kembali padamu. Aku melihat air mata mulai menggenang di matanya, tetapi aku tidak merasa iba. Selama ini, aku hanya berpikir tentang bagaimana cara menyembuhkan lukaku sendiri. Kini, aku sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupku, jauh lebih baik tanpa dia di sisiku. Kau tahu, aku bukan wanita yang dulu lagi, lanjutku dengan suara tenang namun penuh tekad. Aku sudah menemukan diriku sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk merasa lengkap. Kehidupan yang aku bangun sekarang jauh lebih berarti dari segala pengkhianatan yang kau lakukan. Kau sudah memilih Sasa, dan itu adalah pilihanmu. Sekarang, aku memilih untuk bahagia tanpa dirimu. Mas Ihsan terdiam, seolah kata-kataku menghantamnya begitu keras. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa sejauh ini, bahwa aku bisa begitu kuat setelah semua yang terjadi. Dia mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi aku sudah tidak lagi peduli. Aku telah selesai dengan semuanya. Mas Ihsan, jika kamu benar-benar mencintaiku, maka berhentilah mengganggu hidupku. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Aku tidak membutuhkan pengkhianat sepertimu dalam hidupku. Dengan tatapan terakhir yang penuh penyesalan, Mas Ihsan berbalik dan meninggalkan kafe. Aku menatapnya pergi, merasakan suatu ketenangan yang datang begitu saja. Pada akhirnya, aku tahu bahwa hidupku akan terus berjalan, lebih baik dan lebih kuat daripada sebelumnya. Semua luka yang ada kini hanya menjadi kenangan, dan aku sudah siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Ketika pintu kafe tertutup di belakangnya, aku merasa seolah beban yang selama ini aku pikul akhirnya lepas. Mas Ihsan telah pergi, dan aku bisa melanjutkan hidupku tanpa harus memikirkan masa lalu yang menyakitkan itu lagi. Aku tersenyum pada diriku sendiri, merasakan kebebasan yang luar biasa. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa bahagia. Kebahagiaanku sekarang ada di tanganku sendiri. Hari-hari berlalu begitu cepat sejak pertemuan terakhirku dengan Mas Ihsan. Setelah dia pergi, aku merasa seolah-olah seluruh beban yang selama ini menyesakkan dada akhirnya terlepas. Aku bisa bernafas dengan lega, dengan kedamaian yang jauh lebih dalam daripada yang pernah aku rasakan. Dalam setiap langkah yang aku ambil, aku merasa semakin bebas, semakin kuat, dan semakin yakin dengan keputusan-keputusan yang kuambil untuk diriku sendiri. Terkadang aku merenung, bagaimana hidup bisa begitu penuh dengan kejutan. Dulu, aku adalah perempuan yang terjebak dalam pengkhianatan dan rasa sakit. Aku terlalu lama membiarkan diriku sendiri menjadi korban dari cinta yang tidak tulus. Tapi sekarang, aku berdiri di sini, seorang wanita yang tidak lagi bergantung pada apapun selain kekuatannya sendiri. Aku tahu, hidup tidak selalu adil, tetapi aku sudah belajar bagaimana menerima ketidakadilan itu dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Kehidupan setelah semua ini berjalan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan yang aku cari selama ini. Kafe yang kubangun, yang sudah kuberi nama, Kehangatan, tidak hanya berkembang pesat secara bisnis, tetapi juga menjadi tempat di mana banyak orang datang untuk mencari kenyamanan. Aku bisa merasakan kebahagiaan itu setiap kali pelanggan tersenyum puas, setiap kali mereka berbicara dengan penuh semangat tentang harapan dan impian mereka. Kafe ini lebih dari sekadar tempat untuk menikmati secangkir kopi. Itu adalah simbol perjalanan hidupku, simbol dari kebangkitan yang dimulai dengan luka, tetapi berakhir dengan kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, Mas Ihsan, pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku, telah terjatuh begitu dalam. Setelah kepergiannya dari hidupku, semuanya mulai runtuh baginya. Perusahaan yang dulu ia banggakan akhirnya benar-benar bangkrut. Semua usahanya hancur karena aku menarik saham yang ada di perusahaan itu. Semuanya berakhir begitu cepat dan memalukan. Dalam sekejap,
Ia kehilangan apa yang dulu ia anggap sebagai kekuasaannya, baik bisnis maupun status sosialnya. Sasa, yang dulu begitu mencintainya, akhirnya meninggalkannya setelah mengetahui bahwa anak yang dia kandung bukanlah anak Mas Ihsan. Semua yang dia perjuangkan dan semua yang dia anggap penting kini telah hancur. Mas Ihsan, yang dulu memandangku dengan rasa hina karena aku tidak bisa memberinya anak, akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa sebenarnya dialah yang bermasalah. Itulah karma. Ia kini harus menghadapi kenyataan yang sangat sulit, bahwa kebahagiaannya yang ia anggap sempurna ternyata hanya sebuah ilusi. Aku tidak perlu merasakan kepuasan karena melihatnya terpuruk. Namun, aku tidak bisa menahan rasa lega ketika melihat dia dihantam oleh kenyataan yang pahit itu. Dia yang dulu menyakitiku, kini merasakan akibat dari tindakan pengkhianatannya. Namun, ada satu hal yang lebih dari sekadar kesenangan atau rasa puas yang kuperoleh. Itu adalah kebebasan yang datang begitu dalam. Setiap langkah yang kuambil setelah perpisahan itu terasa lebih ringan, lebih berarti. Aku merasa diriku sendiri lagi, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengekangku. Bahkan, aku merasa lebih bahagia karena aku tidak lagi terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Aku bebas untuk menjadi siapa diriku, bebas untuk mengejar impian dan kebahagiaan yang selama ini terpendam. Hari-hari yang awalnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan kini telah berganti dengan ketenangan. Aku mulai lebih banyak berfokus pada diriku sendiri, mengeksplorasi hal-hal baru yang dulu tidak pernah sempat kulakukan.